pagar laut itu sekitar 30 km, kemudian lebar dari garis pantai itu antara 0,5 sampai 1 km, itu luasnya bisa mencapai 1.500 hektar. Kalau dijual per meter itu 60 juta, maka uangnya itu sekitar 900 triliun. Jadi ini bicara bisnis 900 triliun untuk kepentingan siapa? Tadi untuk kepentingan oligarki. Apa itu? Untuk kepentingan para pengusaha hitam yang bekerja sama dengan penguasa culas yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga sekian menteri yang sampai sekarang itu masih bercokol di kabinet Pak Prabowo. Nah, yang pertama, fakta yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo yang bekerja sama dengan konglomerat hitam yang kita panggil sebagai oligarki itu sudah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita boleh punya Pancasila sebagai dasar negara, punya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagaimana negara ini dikelola oleh penyelenggara negara. Nah, faktanya karena kepentingan oligarki hitam, Joko Widodo dengan para pengusaha hitam itu sudah melakukan kejahatan yang namanya state corporate crime. Jadi perbuatan kriminal ya yang disahkan secara aturan kebijakan undang-undang oleh negara untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan sempit ya kekuasaan oligarki dan juga untuk kepentingan Cina. Sehingga dengan begitu misalnya terjadi perampokan aset negara. Lalu ada perampokan aset milik rakyat, apakah itu sawah, lahan pertanian, empang dan sebagainya, termasuk mereka itu menindas rakyat. Itulah bentuk kejahatannya dan itu fakta di lapangan. Ini bukan omong kosong, bukan omon-omon. Faktanya seperti itu. Itulah yang terjadi sampai misalnya kita melakukan berbagai aksi berbulan-bulan di Banten ini, terutama untuk memprotes dan meminta supaya PSN PIK 2 itu dihentikan. Kenapa? Karena bukan saja tanah milik negara dirampok, juga milik rakyat, bahkan yang namanya laut pun dikafling-kafling. Ya, laut itu kalau panjang pagar laut itu sekitar 30 km, kemudian lebar dari garis pantai itu antara 0,5 sampai 1 km, itu luasnya bisa mencapai 1.500 hektar. Kalau dijual per meter itu 60 juta, maka uangnya itu sekitar 900 triliun. Jadi ini bicara bisnis 900 triliun untuk kepentingan siapa? Tadi untuk kepentingan oligarki. Apa itu? Untuk kepentingan para pengusaha hitam yang bekerja sama dengan penguasa culas yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga sekian menteri yang sampai sekarang itu masih bercokol di kabinet Pak Prabowo. Kabinet merah putih itu banyak itu menteri-menteri oligarki titipan dari Joko Widodo yang masih berkuasa di sana, termasuk yang namanya Kapolri misalnya. Maka dengan ini kita bisa memperhatikan bagaimana kita melakukan aksi itu justru nanti ada oknum-oknum polisi yang mengancam, ya misalnya menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi itu diancam, diminta untuk tidak melanjutkan misalnya. Nah itu bukan salah yang di bawah, tapi salah yang di atas. Tapi tetap saja bahwa yang namanya Pak Prabowo itu harus bertanggung jawab. Kalau Anda dipilih rakyat dalam Pilpres, maka perhatikanlah suara rakyat. Karena itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kejahatan itu sudah sedemikian nyata. Ya, rakyat itu sudah ditindas, banyak yang sudah kehilangan mata pencaharian, yang susah hidup,
yang banyak sertifikatnya diambil tapi belum dilunasi. Lalu misalnya empangnya sudah tidak berfungsi, kenapa ada sungai yang diuruk? Sawah tidak bisa dikerjakan karena sungainya diuruk misalnya. Ini dilakukan oleh yang namanya rezim ini. Nah, kita bicara daerah, ini saya kira lebih banyak hanya menjalankan perintah pusat. Karena itu, Pak Prabowo kita ingatkan, bersihkanlah kabinet Anda itu dari antek-antek oligarki peninggalan Joko Widodo yang masih bercokol di sana. Ada sekitar 9 sampai 16 menteri peninggalan Joko Widodo yang Anda harus bersihkan dari kabinet Anda kalau Anda ingin menegakkan keadilan yang dicantumkan dalam Pancasila. Jadi ada dua kali penyebutan kata keadilan dalam Pancasila yang 5 sila itu. Kalau Anda ingin menegakkan konstitusi, maka perhatikanlah itu, maka pecatlah menteri-menteri titipan para oligarki itu. Nah, yang berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan perlawanan, menyatakan misalnya, kita kasih batas waktu kepada Presiden Prabowo. Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Kalau sudah demikian, lalu rakyat Banten ini memang dari dulu jiwa juangnya sudah menjadi mendarah daging, sudah waktunya kita merancang untuk memisahkan diri. Ya, kenapa negara PIK 1 dibiarkan hidup, lalu nanti ada negara PIK 2 yang sudah mulai merampok aset negara, menindas rakyat untuk nanti akhirnya berdiri negara PIK 2, maka sudah waktunya kita merancang untuk rakyat pribumi bangkit semua. Ya, kita ajak itu yang namanya anggota DPRD. Anda harusnya memihak kepada rakyat, bergabung dengan rakyat. Setelah reses, mari Anda keluar dari ruang-ruang yang dingin di sana itu, bergabung dengan rakyat, lalu buat ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu, misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Kemudian yang kedua, konglomerat hitam, termasuk di dalamnya oligarki Joko Widodo, itu harus ditangkap dan diadili. Rakyat yang sudah ditindas itu harus diberi kompensasi. Mengambil aset-aset milik Aguan dan Antoni Salim untuk dibayarkan kepada rakyat dan kepada negara yang asetnya sudah begitu banyak diambil, termasuk jalan-jalan, sungai-sungai, pantai dan sebagainya. Jadi karena itu, mari kita susun rencana untuk mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten untuk memisahkan diri. Kalau seandainya tuntutan kita ini tidak diperhatikan, dan salah satu objek utama yang kita ajak adalah yang namanya wakil-wakil rakyat. Siapa itu? Anggota dari DPRD sekian partai itu. Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Siap untuk bergabung? Siap untuk menyeruduk gedung DPRD kalau reses sudah selesai? Saya himbau kita untuk hari ini mencanangkan rencana ini. Kita perlu demo berhari-hari. Meskipun itu saya kira bulan puasa, kita harus siapkan diri untuk berbuka bersama di depan gedung DPRD ini untuk memulai perlawanan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, oligarki ditangkap, aguan asetnya disita untuk dibayarkan sebagai kompensasi kepada negara dan rakyat. Dan kalau itu dipenuhi, kita dukung Prabowo sampai akhir masa jabatan. Kalau tidak, maka dalam gerakan kita selama bulan puasa itu
kita kampanyekan untuk memulai deklarasi negara Banten, bukan lagi negara negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harap dicatat ya, saya bukan mengajak untuk kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau Pancasila atau untuk bertindak anarkis, tapi yang saya serukan adalah ada prasyarat. Sepanjang Pak Prabowo memihak kepada kepentingan rakyat, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Indonesia, kita siap mendukungnya sampai akhir masa jabatan. Tapi kalau dia lebih pro kepada oligarki, membiarkan bercokolnya negara di dalam negara, seperti yang dia pernah sebutkan pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, maka sudah waktunya dia berhenti omon-omon. Buktikanlah di lapangan bahwa Anda tidak sekedar omon-omon, bahwa negara PIK 2, negara PIK 1 harus segera dilenyapkan, dan kedaulatan rakyat Banten dan rakyat yang sudah terzolimi selama ini itu bisa dipulihkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Siap. Duetkan saya. Ya Pak. Ini Pak, ini Pak. Duetkan saja Mama Esa. Ya, saya berdua. Ya. Sabar.